Pak, saran nih. Siap. Karena Pak Presiden udah ngomong Pak. Jadi kalau Bapak tampilin di paparan tadi, kan minta berapa aja dikasih. Pak, majuin 5T Pak. Tanggung Pak. Iya. Nanti kalau Pak Presiden nggak kasih, kita videonya kita buka terus nanti supaya Pak Presiden ngasih buat KPK setara dengan kejaksaan nanti anggarannya. Setuju nggak kita teman-teman? Siap. Ya. Hari ini yaitu pertama penjelasan terkait RKKL dan RKPKL tahun 2027, laporan kinerja dan penyerapan anggaran tahun anggaran 2026, laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2025. Keempat, pendalaman, tanya jawab, kesimpulan dan penutup. Kami meminta kepada teman-teman semuanya, kita rapat berakhir pukul 14.30. Setuju? Apa kelamaan? Setuju ya? Mempersingkat waktu, yang pertama, aduh, bahaya ini begitu. Kenapa itu? Makanya saya bilang dari awal, kayaknya agak bagus ini speaker. Untuk mempersingkat waktu, Pak Ketua KPK, maksimum 15 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat siang dan salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan Komisi 3 DPR RI, dalam hal ini kegiatan rapat dipimpin oleh Wakil Ketua, Bapak Dr. Haji Ahmad Syaroni. Kemudian yang kami hormati juga para wakil pimpinan yang lain dari Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI yang hadir. Yang kami hormati pimpinan BNN beserta seluruh jajaran, kemudian rekan-rekan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan seluruh hadirin pelaksanaan rapat kerja yang kami muliakan. Kami akan singkat saja untuk mempercepat proses daripada rapat kerja ini. Pertama, tentu kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan terkait paparan RKKL dan RKP pagu indikatif tahun anggaran 2027 serta laporan kinerja dan penyerapan anggaran sampai dengan awal Juni 2026. Pagu indikatif KPK tahun 2027 mengalami penurunan. Jadi kami langsung bahwa ada penurunan sebesar 349 miliar atau 22% dibandingkan DIPA tahun anggaran 2026. Jadi pagu indikatifnya adalah 1,23 triliun. Dari pagu indikatif sebesar 1,23 triliun ini dialokasikan untuk beberapa program. Yang pertama dukungan manajemen, kemudian untuk kegiatan-kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi teknis yang ada pada program pencegahan dan penindakan, yaitu baru mendapatkan alokasi sebesar 9,3 miliar. Jika dibandingkan berdasarkan jenis belanja, yaitu sebesar 1,31 miliar, ini dialokasikan untuk belanja pegawai. Sedangkan untuk belanja barang sebesar 201,7 miliar. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, tentu kami mencermati arahan Bapak Presiden pada saat pelaksanaan konsolidasi program makan bergizi gratis tanggal 3 Juni di Sentul. Beliau memberikan sebuah statement berapapun yang dibutuhkan. Oleh karena itu tentu berkaitan dengan pernyataan tersebut, ini akan relevan dengan permintaan yang kami usulkan atau pengusulan tambahan terhadap pagu 2027 sebesar 762,30 miliar. Usulan tersebut... Pak Ketua, sebentar sebelum lanjut. Siap. Jadi Bapak cuma ngajuin 762 nih ya? Kami tidak muluk-muluk, kami sesuaikan dengan kebutuhan saja, dengan pertimbangan bahwa pastinya untuk kegiatan
dalam rangka unit kerja penindakan, kemudian pencegahan, termasuk juga koordinasi supervisi dan pendidikan peran serta masyarakat. Tapi saran saya Pak, saran nih. Siap. Karena Pak Presiden udah ngomong Pak. Jadi kalau Bapak tampilin di paparan tadi, kan Iya. minta berapa aja dikasih. Pak, majuin 5T Pak. Tanggung Pak. Ya, Nanti kalau Pak Presiden nggak kasih, kita videonya kita buka terus nanti supaya Pak Presiden ngasih buat KPK setara dengan kejaksaan nanti anggarannya. Setuju nggak kita teman-teman? siap. Ya, terima kasih pimpinan. Jadi ini sudah kami hitung-hitung sebenarnya. Jadi untuk alokasi 2 program itu yang rinciannya adalah untuk dukungan manajemen sebesar 1,23, kemudian untuk program pencegahan dan penindakan itu sebesar 9,3, kemudian anggaran-anggaran lain yang 619 menjadi 628, hitung-hitungannya sudah kami maksimalkan. Artinya begini, kalau misalkan ini pengalaman 2026, kalau 2026 itu kan ada pengurangan, ada penajaman. Kami kalau misalkan tidak ada penajaman, itu juga sangat mendukung. Jadi harapannya dengan penambahan yang 762 itu, ini sudah bisa mengakomodir. Nanti yang lain-lain seperti adanya untuk dukungan pegawai negeri yang baru atau CPNS yang sudah diangkat, sudah disumpah, itu sudah ada mekanisme lain yang sudah kami usulkan ke Kementerian Keuangan. Kemudian kami lanjutkan dari sisi kategori prioritas nasional dan pelaksanaan tugas KPK. Yang pertama adalah dukungan prioritas nasional sebesar 67 miliar dan pelaksanaan tugas KPK sebesar 695,23 miliar. Jadi merujuk pada lampiran 3 Perpres tentang RPJMN, ini juga sudah kami sesuaikan dengan Akta Cita. Ya, meskipun demikian ada prioritas-prioritas nasional yang diampu oleh KPK yang alokasi anggaran memadai pada pagu indikatif di 2027. Untuk mendukung prioritas, ini ada tambahan anggaran sebesar 67, kami kategorikan pada 4 kategori. Ada rekomendasi kebijakan anti korupsi seperti pengembangan digitalisasi, all machine learning LKPN, dan aplikasi deteksi kecurangan pada layanan strategis sebesar 7,9. Kemudian pencegahan dan pendidikan anti korupsi untuk kampanye, pelatihan integritas ASN, APH 46,13. Kemudian penindakan, ini kebutuhannya kalau tidak ada pemotongan hanya 7,49 miliar. Semua karena disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia yang tersedia dari mulai penyelidik, kemudian penyidik sampai dengan penuntutan. Kemudian untuk sistem informasi, ini rekomendasi kebijakan pemenuhan kewajiban untuk aksesi konvensi anti-suap atau OECD. Ini yang kami berterima kasih banyak dari anggota Komisi 3 yang hadir setiap kali kami menghadirkan atau melaksanakan kegiatan pembahasan OECD. Ini sebesar 5,50 miliar. Kemudian untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi KPK dalam rangka pencegahan, ini ada 695,23 miliar, semuanya berhubungan dengan penindakan dan eksekusi, kemudian juga untuk pencegahan dan monitoring, kemudian pendidikan dan peran serta masyarakat, terus informasi dan data, juga kegiatan koordinasi dan supervisi, serta dukungan manajemen. Ini sudah komplit semuanya yang kami butuhkan, sehingga angkanya yang seperti kami sebutkan di awal. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, tentunya kami berharap bahwa kebutuhan anggaran 2027 ini dapat dipenuhi seluruhnya. Jika memang masih diperkenankan, atau memang tadi disampaikan oleh pimpinan bahwa disetujui, kami akan coba untuk revisi kembali, tapi tentunya kami juga tidak mau mengada-ada, tidak mau terlalu membesarkan, karena ada seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Fitro, itu juga jalurnya pengajuannya secara Bappenas, itu juga dalam proses, tinggal nanti minta dukungan untuk kelancaran pada saat di Banggar. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dampaknya pasti kalau ini tidak terpenuhi pasti akan menurun, karena perjalanan dinas terpotong, kemudian kegiatan-kegiatan yang harusnya sudah dijadwalkan akan bisa terkendala dan tidak bisa dilaksanakan.
termasuk juga agenda prioritas nasional, ini juga akan terhambat kalau anggaran-anggaran tersebut tidak bisa terpenuhi. Selanjutnya, kami sampaikan perkembangan realisasi anggaran dan capaian kinerja. Jadi berdasarkan Sakti Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2026 sampai dengan Juni mencapai 761 atau sebesar 54,10% dari pagu anggaran. Jadi kalau dia berdasarkan program realisasi anggaran untuk dukungan manajemen sebesar 665, kemudian realisasi program pencegahan sebesar 96 atau 46%. Ini sudah kami efisiensikan, bahkan ada beberapa pimpinan yang harusnya melaksanakan kegiatan, bahkan juga kegiatan yang bersifat luar negeri, misalkan dengan MICC, KPK-nya Malaysia juga kami tunda dan hanya kami serahkan kepada level eselon 1 atau eselon 2. Kemudian dari sisi penerimaan negara bukan pajak sampai dengan bulan Juni ini sudah merealisasikan sebesar 128 miliar atau 80,33%. Kemudian penanganan perkara ada 114 dan gratifikasi 5,17. Jadi secara jumlah meningkat, tetapi secara kuantitas yang lapor agak menurun. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.